sebenarnya apa artinya? Romado yarmudu itu artinya membakar. Jadi bulan Ramadan itu artinya bulan yang membakar. Membakar apa? Membakar perbuatan-perbuatan kita yang salah. Membakar perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Ini dibakar di bulan Ramadan. Begitu pentingnya, utamanya bulan Ramadan. Rasulullah itu kalau bulan Rajab 2 bulan yang lalu itu berdoa seperti ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Nah, jadi yang dituju itu supaya kita menangi bulan Ramadan. Nah, ada 8 kurang lebih keistimewaan bulan Ramadan. Tapi kalau di ini juga banyak. Pertama, idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah. Kalau datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga itu dibuka. Tidak ditutup. Yang kedua, ghulliqat abwabun nar. Ditutup pintu-pintu neraka. Ghulliqat atau ughliqat abwabun nar. Ughliqa, uqfila. Pintu-pintu neraka ditutup. Yang ketiga, suffidat asyayatin. Suffidat pakai sod. Itu artinya dibelenggu. Setan-setan dibelenggu. Ya, jadi setan-setan dibelenggu. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Tidak di bulan lain biasa tetap tidak, ya entah ada yang dibuka, tapi ditutup tidak, yang pintu neraka tidak ditutup, tapi bulan Ramadan ditutup. Yang keempat, tustajabud da'awat. Tustajab itu tujab, di doa-doa ad-da'awat al-ad'iyah akan dikabulkan oleh Allah di bulan puasa ini. Itu yang keempat. Jadi bukan main. Kemudian yang kelima, yudha'afus thawabu. Yudha'af as-thawab. Yudha'af itu artinya dilipat gandakan, as-thawab, pahalanya dilipat gandakan. Kemudian yang 6, tughfarudz dzunubu. Dosa-dosa akan diampuni. Nah, ini masing-masing itu sebenarnya ada hadisnya tentang doa dikabulkan di bulan Ramadan, tentang pahala dilipat gandakan. Itu ada hadis-hadisnya. Doa-doa dosa-dosa diampuni. Kalau di luar ya mungkin diampuni, mungkin tidak. Tapi kalau di waktu Ramadan itu nanti akan diampuni. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan. Apa itu? Unzilal Quran. Quran itu yang pertama diturunkan pada bulan Ramadan. Meskipun waktu itu belum ada kewajiban puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu baru setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Rasulullah itu di Mekah itu 11 tahun. Kemudian setelah pindah ke Madinah, di sana setelah dapat 2 tahun
diwajibkan puasa Ramadan. Nah, juga disebutkan di bulan Ramadan ini ada satu malam namanya Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Coba 1000 bulan itu berapa tahun itu? Ya, 1000 bulan kurang lebih 82 tahun. Jadi kalau kita pada bulan Ramadan nanti kebetulan kita bertemu dengan kita bangun sedang ibadah pada waktu malam, itu nanti kemudian ketemu malam Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan 82 tahun. Coba betapa hebatnya itu. Dalam Al-Quran juga disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Dan Nabi Muhammad itu untuk menghafal Al-Quran itu diulang-ulang oleh malaikat Jibril, diulang-ulang, murojaah. Jadi Nabi Muhammad juga mengulang-ulang. Nah, paling banyak malaikat Jibril mengulang-ulang Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad itu pada bulan Ramadan. Nah, jadi Al-Quran itu turun kurang lebih 20-an tahun, 22 tahun Al-Quran itu turun. Katanya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu hebatnya itu begitu. Nah, ini kehebatan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita anak-anak ini supaya ngerti, anak-anak yang di pondok supaya senang kalau datang Ramadan itu, senang untuk ibadah karena mengerti begitu keutamaannya bulan Ramadan. Jadi anak-anak kalau ingin berdoa yang kuat sekali, berdoalah terutama di bulan Ramadan. Waktu yang paling mustajab, paling dikabulkan doanya kapan? Antara asar sampai maghrib. Yang kedua waktu malam, waktu sahur itu sebelum subuh, akhir malam. Ya kira-kira jam 3 sampai subuh. Nah, itu waktu yang paling mustajab kalau kita puasa. Setelah asar sampai maghrib. Nah, inilah kehebatan puasa. Kemudian anak-anak supaya mengerti ya, anak-anak di pondok ini. Kemudian kalau menurut Al-Quran ya, kewajiban puasa itu surat Al-Baqarah 183 itu perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kutiba itu ada dua artinya. Yang satu ditulis, yang satu diwajibkan. Nah, kataba. Nah, jadi bahasa Arab itu demikian, sering satu kata-kata tapi artinya beda. Ada satu hurufnya sama tapi bacaannya lain, maknanya jauh. Jim, nun, tak, jannah. Nah, kalau bacanya jannah itu artinya surga. Kalau junnah itu artinya perisai. Sama tulisannya tapi bacanya junnah. Asyamu junnatun minan nar. Puasa itu junnah, perisai dari api neraka. Kalau jinnah itu jin. Jinnah. Nah, itu. Jadi ayat
Al-Baqarah 183 sampai 187. Itu isinya tentang puasa Ramadan. Ya. Nah, amalan-amalan yang baik jadi usahakan anak-anak kita semuanya ini beramal yang baik. Apa itu amalan yang baik? Ya pertama puasa pada bulan Ramadan ini usahakan. Jadi kalau sahur itu menurut hadis itu lebih baik sahur itu sudah menjelang imsak. Imsak itu artinya menahan. Asyam itu artinya imsak, menahan diri dari makan. Nah, itu yang waktu yang paling baik, bukan jam 2, bukan jam 3. Tapi sekarang itu imsak ini subuh itu 4.20 di sini. Sekitar 4.20 itu. Nah, kalau sahur sekitar jam 4 itu baik. Nanti tapi kalau di pondok ini lihat-lihat kalau jam sekian sudah habis nasinya gimana? Ya. Kemudian berbuka itu juga yang baik itu segera berbuka. Jadi tidak main-main, tidak olahraga, tidak ngobrol waktu berbuka. Begitu datang berbuka langsung berbuka. Nah, itu namanya ta'jil. Ta'jil itu artinya menyegerakan. Ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Nah. Ma zalat ummati bi khairin ma ajjalu al-fitr wa ma akharu as-sahur. Jadi umatku dalam keadaan baik kalau mereka itu selalu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Nah, ini jadi anak-anak itu puasa. Yang kedua, qiyamul lail. Qiyamul lail itu ini setelah tarawih ini. Salat tarawih ini iqamah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian man qoma Ramadan, qoma itu bangun, maksudnya salat. Siapa yang berdiri untuk salat malam, maka pada bulan Ramadan maka dosa-dosanya akan diampuni. Nah, itu. Nah, puasa ini meskipun tidak ada dalam hadis, tapi ada dalam bukunya Imam Ghazali. Itu orang Islam itu kalau berpuasa ada 3 tingkatan katanya. Pertama, shaumul umum. Shaum puasanya orang secara umum. Kedua, shaumul khusus. Puasanya orang yang khusus. Yang ketiga, shaumu khususil khusus. Nah, ini ada tingkatannya, khusus, orang yang terkhusus dari yang terkhusus. Siapa shaumul umum itu? Yaitu kebanyakan orang Islam pokoknya satu hari mulai dari pagi sampai sore itu tidak makan, tidak minum, menghindari makan minum, itu saja. Tapi kadang-kadang dia itu mulutnya masih bicara ngawur, masih bicara bohong, masih bicara buruk-buruk. Telinganya juga begitu. Kalau ada musik-musik yang porno-porno, melihat gambar-gambar yang porno masih melihat meskipun dia puasa. Nah, ini puasanya orang umum. Kemudian puasa khusus menurut Imam Ghazali. Siapa itu? Yaitu orang yang sudah bukan hanya puasa perutnya saja, mulutnya saja, tapi telinganya juga ikut puasa. Dia tidak mau mendengar suara-suara yang maksiat, tidak mau melihat sesuatu yang menimbulkan nafsu, sesuatu yang buruk-buruk tidak mau melihat. Begitu juga mulutnya dijaga.
Nah, yang ketiga, saumu khususil khusus. Puasa orang yang khusus, paling khusus. Siapa itu? Ya, setelah melaksanakan saumul umum, saumul khusus juga dilaksanakan. Dia itu juga fikirannya, hatinya, niatannya, fikirannya itu juga ikut berpuasa. Tidak mau berpikir yang jelek-jelek, yang tidak mau berniat yang jelek-jelek. Nah, ini saumu khusus. Nah, pada bulan ini kalau bisa kita mencoba meningkatkan, wahai anak-anak, untuk menjadi puasa khususil khusus itu. Kemudian menurut banyak ulama, hasil daripada puasa itu yang jelas dalam Al-Quran itu Al-Baqarah 100 yang 183 yang kita baca tadi itu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa lewat amalan puasa ini. Kemudian banyak ulama yang menyimpulkan ada 8 hasil daripada puasa itu. Pertama, mampu menahan nafsu, mampu melawan setan. Yang kedua, menjadi sabar. Kalau kita berpuasa akan menjadi orang yang sabar. Yang ketiga, ikhlas. Ikhlas itu niatan-niatan untuk Allah saja. Yang keempat, jujur, jadi tidak bohong. Kemudian yang kelima, syukur kepada Allah. Kemudian yang enam, hidup sederhana, tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Yang ketujuh, tawadhu. Yang kedelapan, sehat jasmani rohani. Kemudian ada juga faedah-faedah kegunaan daripada puasa ini yang bersifat jamaiyah, yang bersifat pergaulan dengan orang, yaitu ada, kalau orang terbiasa puasa itu ada rasa belas kasihan kepada orang yang miskin, orang yang lapar. Kemudian ada sifat adil, ada sifat persamaan bersama, kemudian disiplin, kemudian rasa persatuan bersama sesama umat Islam. Inilah diantaranya. Nah, di pondok sudah jelas sekali bagi anak-anak supaya melakukan puasa ini, nikmatilah puasa itu dan dengan niat lillahi ta'ala, mendapat ridho Allah. Inilah yang perlu kita sampaikan pada malam ini. Ya, besok insyaallah nata'attol kita telah li'annahu awwalu syahri Ramadan. Kelas hari Ahadnya, kelas 12 aliyah sudah masuk ujian. Nah, hakadha ma alqaitu lakum fi hadzal lail, wabillahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.